Nama saya Tika Umar, NIM 200303010, kelas A, semester 1, jurusan Sosiologi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kedua saya dalam buku yang berjudul Politics Without Violence, yang artinya politik tanpa kekerasan. Saya akan menjelaskan secara ringkat saja. Yang pertama, membayangkan politik tanpa kekerasan. Kekerasan politik ialah umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan politik atau revolusi, perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberontak atau alasan pembunuhan terhadap raja lalim. Walaupun tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia. Tetapi bagaimana kolasi kedua teori ini berlangsung tanpa adanya halangan atau pertentangan sehingga muncul legitimasi bahwa praktik dari teori tersebut lazim untuk dilakukan. Saya yakin legitimasi ini tidak muncul begitu saja karena sifat apatis dalam teori pribadi kita atau karena ketakutan akan terlibat dalam kejadian tersebut. Proses sejarah yang mengisi memori atau ingatan kita bahwa negara bangsa ini berdiri, dibentuk dalam dan bersatu dengan pertumpahan darah dari perjuangan kita dahulu. Adakah akibat sebagai proses dari kekerasan yang mengisi memori sejarah tersebut? Pertama, kekerasan Pati Gajah Mada mempersatukan Nusantara karena dia memiliki bala tentara yang kuat. Yang kedua, muncul pemberontakan dari daerah-daerah merasa diskriminasi oleh negara, maka dalam proses ini muncul yang namanya intelektualisme. Intelektualisme ialah munculnya pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang sadar dengan kondisi dan diskriminasi di dalamnya selama ini, dan juga karena dia memiliki pemahaman politik. Politiklah yang menentukan arah dan tujuan dari segala gerakan intelektualisme. Yang kedua, kekerasan dalam politik pandangan klasik. Kekerasan dalam politik adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau pemerintah untuk mencapai tujuan politik. Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dan masyarakatnya antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik. Pandangan politik secara klasik atau Aristoteles mengumumkan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai normal yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Ada beberapa konsep politik dalam dasar yang bersumber dari para ahli, yaitu klasik. Pada pandangan klasik, Aristoteles mengemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai norma yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kebenaran, dan kebahagiaan. Pandangan klasik dianggap kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai generasi, will of all, atau kepentingan mayoritas. 2. Kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis, formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern, yaitu negara yang sudah ada diferensiasi dan spesialisasi peranan. Negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya yang tidak nomaden. Ketiga, kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan atau menentang pelaksanaan kekuasaan.
Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik pikiran maupun perbuatan, agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang mempengaruhi. Kelemahan dari konsep ini adalah tidak dapat dibedakannya konsep beraspek politik dan yang non-politik, dan juga kekuasaan hanya salah satu konsep dalam ilmu politik. Masih ada konsep ideologi, legitimasi, dan konflik. Yang keempat, fungsionalisme. David Deston berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritas berdasarkan kewenangan dan memikat suatu masyarakat. Sedangkan menurut Harold Laswell, politik merupakan what gets dan how gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Konflik. Yang kelima, konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perumusan dan kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, dan mempertahankan nilai. Yang ketiga, kekerasan dalam politik alternatif kritis. Abstrak sejak dekade abad ke-20 sudah sebagai sensibilitas hingga kekerasan dan sebagai manifestadinya telah tumbuh. Politik ahli teori telah mulai membuat konsep politik tanpa ontologi manusia kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua dan selama dingin perang, Hannah Arendt berusaha untuk membangun fondasi bagi perbedaan jelas antara politik dan kekerasan. Dalam pasca Perang Dingin, Chancellor Mauve berusaha untuk membangun konflik ke dalam politik sebagai cara untuk mengurangi penggunaan kekerasan konstruksi politik yang terdiri dari proyek raksasa yang saling bersaing antara musuh tetapi tidak dengan musuh. Maka kekerasan di dalamnya konseptualisasi ini tetap tidak memadai untuk mengeksplorasi berbagai cara di mana kekerasan berdampak pada politik dan politik kekerasan. Yang keempat, perbedaan kekerasan. Kekerasan atau violence, pengucapan bahasa Inggris berasal dari violentus yang berasal dari kata Latin yaitu vis, berarti kekuasaan atau berkuasa, adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang, umumnya berkaitan dengan kewenangan, yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kewenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Keragaman jenis dan definisi. Kekerasan yang dilakukan perorangan perlakukan kekerasan dengan menggunakan fisik atau kekerasan seksual, verbal atau termasuk menghina, psikologis atau pelecehan dan seseorang dalam lingkup lingkungannya. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau sekelompok yang oleh Max Weber didefinisikan sebagai monopoli legitimasi untuk melakukan kekerasan secara sah, yakni dengan alasan untuk melaksanakan keputusan pengadilan, menjaga ketertiban umum atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan ekstrem atau antara lain genosida dan lain-lain. Kekerasan dalam politik umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut dengan satu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan politik atau revolusi, perlawanan terhadap penindasan hak untuk memberontak atau alasan pembunuhan terhadap raja zalim. Walaupun tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia. Kekerasan simbolik atau Bourdieu Theory of Symbolic Power merupakan tindakan kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan kultural. Johan Galtung, Cultural Violence, dalam beberapa kasus dapat pula merupakan fenomena dalam penciptaan stigmatisasi. Yang kelima, perbedaan kekerasan dari biologis ke badan sosial. Secara biologis, kekerasan merupakan wujud nyata dan dari perpaduan antara golongan yang sangat kuat untuk marah
dan rasa marah yang pernah dialami. Faktor psikologis, perilaku kekerasan terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustasi, sedangkan kekerasan badan sosial adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Yang keenam, perbedaan kekerasan dari badan sosial ke politik tubuh. Tubuh perempuan dan ekstensi menjadi bagian yang keduanya saling mengikat. Tubuh menjadi titik awal mengenal ekstensi perempuan itu sendiri. Tubuh perempuan sebagai komoditas dan instrumen politik dalam sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari anggapan tubuh perempuan sebagai sesuatu yang berbahaya bila tidak dikendalikan. Beragam kebijakan kuasa dilakukan demi kontrol penuh atas tubuh perempuan. Perempuan sendiri sebagai mempunyai tubuh dan tak berdaya melawan kontrol dan kuasa atas tubuhnya. Yang keenam, monopoli kekerasan, organisasi militer kekuatan sosial. Monopoli di atas kekerasan atau monopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah adalah konsep inti dari hukum politik modern yang kembali dan filsuf politik, dan sebagai konsepsi yang menentukan tentang negara. Ini pertama kali dijelaskan dalam sosiologi. Dalam esainya, Weber mengklaim bahwa negara adalah salah satu-satunya Gemeinschaft manusia yang mengklaim monopoli atas penggunaan kekuatan fisik yang sah. Namun monopoli ini terbatas pada wilayah geografi tertentu, dan pada kenyataannya pembatasan untuk wilayah tertentu adalah salah satu hal mendefinisikan negara. Dengan kata lain, Weber menggambarkan negara sebagai organisasi yang berhasil memegang hak eksklusif untuk menggunakan, mengancam, atau mengesahkan kekerasan fisik terhadap penduduk di wilayahnya. Monopoli semacam itu menurut Weber harus terjadi melalui proses. Yang ketujuh, monopoli kekerasan dari kontrol pengaruh ke biopower. Abstrak monopoli kekerasan telah lama diterima sebagai mendefinisikan negara modern, membangun cerita di Eropa yang diuraikan. Monopoli adalah pada intinya suatu proses penataan kekerasan yang dimulai dari monopoli militer yang didirikan melalui kontes eliminasi yang kejam, memungkinkan pada gilirannya perpajakannya diperlukan untuk memperkuat persenjataan kapasitas. Bukti menunjukkan bahwa sebagian negara terpusat dan berkonsentrasi, maka penggunaan kekerasan publik laki-laki menurun. Kapasitas negara untuk monopoli semua kekerasan tetap ada namun tidak lengkap. Dan Weber mengakui hanya dari hubungan antar negara dan kekerasan. Kekerasan adalah hakiki asosiasi atau negara politik apapun. Negara harus menggunakan kekerasan untuk menegakkan klaimnya untuk monopoli wilayah tertentu. Itu juga memperluas wilayah melalui kekerasan. Perang dan kekerasan kolektif telah memainkan peran penting dalam membangun dan mendefinisikan wilayah siapa yang memiliki dan bukan miliknya. Yang ke-8, legitimasi kekerasan. Legitimasi atau dalam bahasa Inggris legitimize adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan. Dapat pula diartikan sebagai jauh masyarakat yang mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seseorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin oleh ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh. Pandangan ini menunjukkan bahwa terdapat setidaknya aspek konstitusi hukum impersonalitas atau pengendalian atas administratif dan wilayah. Demikian, aspek ini menunjukkan pula cakupan dari negara itu sendiri atas apa yang dengan menjadi wewenang. Yang ke-9, legalitas dan keadilan kekerasan. Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing negara merupakan salah satu asas fundamental yang harus telah dipertahankan demi kepastian hukum. Maka asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. Dari perbedaan makna
makna dari asas legalitas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya makna asas legalitas yang pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Yang kedua, semuanya perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan detik yang sejenis-jenisnya. Yang ketiga, aturan hukum pidana dan tidak boleh berlaku surut. Maka sebagaimana tersebut di atas merupakan atas legalitas formil seperti dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas ini menekankan bahwa dasar untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang. Menurut Bardanawawi, penerapan asas legalitas dalam KUHP warisan Belanda dalam konteks ke Indonesia atau sistem hukum nasional seharusnya juga jangan diartikan semata-mata sebagai kepastian dan keadilan sebagai nilai-nilai substantif dalam pembaharuan pidana, tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formal tetapi juga didasarkan pada asas legalitas material, yaitu dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis. Yang terakhir, penutup. Dari pembahasan makalah tersebut maka dapat disimpulkan kekerasan politik ialah umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut dengan satu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan politik atau revolusi, perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberontak atau alasan pembunuhan terhadap kerajaan. Kekerasan dalam lingkup negara, kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan, dibenarkan, didiamkan, atau dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun terjadinya. Dalam bagian ini termasuk pelanggaran hak asasi. Itu saja yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.